Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Aljabar Linear Elementer. Ini adalah pertemuan pertama kita, dan semua materi yang ada di video ini diambil dari buku Aljabar Linear Elementer edisi ke-8 jilid 1 karangan Howard Anton. Yang pertama, kita akan belajar tentang persamaan linier. Persamaan linier dalam n variabel adalah persamaan yang dapat disajikan dalam bentuk A1x1 plus A2x2 plus titik-titik dan seterusnya sampai plus ANXN sama dengan B dengan A1, A2 sampai AN tidak semuanya 0. Tidak semuanya 0 itu artinya boleh ada yang 0 asal tidak semuanya 0 begitu ya. Jadi misalkan A1-nya saja 0 atau A1, A2 0, asalkan tidak semuanya 0 itu boleh. Yang nggak boleh adalah kalau A1, A2 sampai AN semuanya 0, itu tidak boleh karena tidak akan menjadi sebuah persamaan linier kan kalau A1, A2 sampai AN semuanya 0. Jadi 0x begitu kan. Nah, kemudian A1, A2, AN, dan B itu disebut konstanta. Dalam hal ini konstanta real karena yang kita pakai adalah semuanya konstantanya kita ambil di himpunan bilangan real. Kemudian X1, X2 sampai Xn disebut peubah atau variabel. Jadi kalau sampai Xn berarti ada n variabel. Kalau persamaannya sampai X3 misalkan X1, X2, X3 berarti persamaan linear tersebut dalam 3 variabel dan seterusnya. Contoh, X1 min 2X2 min 3X3 plus X4 sama dengan 7. Ini adalah persamaan linear karena bentuknya memenuhi bentuk umum ini. Ya. Nah, kemudian X plus 3Y sama dengan 7 itu juga persamaan linear karena memenuhi bentuk umum ini. Begitu juga Y sama dengan setengah X plus 3Z plus 1 itu juga merupakan persamaan linear. Meskipun kita pakai Y dan Z, yang kedua tadi juga X plus Y, itu tetap persamaan linear karena Y, X, dan Z ini bisa mewakili X1, X2, X3 gitu ya. Begitu juga yang di sini tadi, X plus 3Y sama dengan 7, X-nya itu mewakili X1, Y ini mewakili X2 gitu ya. Jadi variabel itu memang nggak harus X1, X2 sampai Xn, bisa aja pakai X, Y, Z, atau misalkan P, Q, R, atau A, B, C, itu bisa. Tetapi untuk memudahkan kita pakai X1, X2 sampai Xn. Jadi terindeks gitu ya. Kenapa? Agar kelihatan dia berapa variabel. Jadi bisa dengan mudah dihitung gitu. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah apakah persamaan berikut merupakan persamaan linier? Yang ini misalkan X plus 3 akar Y sama dengan 5. Apakah ini persamaan linier? Tentu bukan. Kenapa? Karena ini kita punya Y. Y-nya adalah akar Y. Artinya dia pangkatnya adalah setengah. Anda bisa lihat di sini bentuk umumnya tidak ada yang berpangkat setengah gitu ya. Semuanya pangkat 1. Dengan demikian ini bukan persamaan linier. Kemudian berikutnya 3x plus 2y min z plus xz sama dengan 4. Apakah persamaan linier? Tentu bukan. Kenapa? Karena ada variabel yang ini ya, perkalian antar variabel. Sedangkan pada bentuk umumnya ini tidak ada. Begitu juga Y sama dengan sin X ini bukan persamaan linier. Karena persamaan linier tidak mengandung unsur trigonometri ya, seperti sin, cos, dan seterusnya, itu tidak ada. Nah, kalau Anda bisa merepresentasikan pada sebuah grafik, persamaan linier itu
grafiknya selalu berbentuk garis lurus gitu ya. Sedangkan selama representasi grafik dari suatu persamaan itu bukan garis lurus seperti Y sama dengan sin X, itu kan berbentuk gelombang ya. Kemudian ini X plus 3 akar Y sama dengan 5, itu karena pangkatnya setengah, nanti juga pasti bukan berupa garis lurus, maka dia bukan persamaan linier. Oke. Kemudian solusi dari suatu persamaan linier A1x1 plus A2x2 sampai plus AN(xn) sama dengan B, itu adalah suatu urutan dari n bilangan S1, S2 sampai Sn sedemikian rupa sehingga persamaan tersebut akan terpenuhi jika kita mengganti X1 sama dengan S1, kemudian X2 sama dengan S2, sampai Xn sama dengan Sn. Tuh. Nah, kemudian kumpulan dari semua solusi itu disebut himpunan solusi atau solusi umum dari persamaan tersebut. Contohnya gimana? Misalkan ini. Tentukan himpunan solusi untuk 4x min 2y sama dengan 1. Sebelum ke himpunan solusi, kita cari dulu nih solusinya. Misalkan salah satu solusi dari 4x min 2y sama dengan 1 itu berapa? Artinya kita mencari S1 dan S2, sehingga kalau kita substitusikan ke X dan Y, maka persamaan ini benar. Gitu. Nah, kira-kira berapa solusinya? Bagaimana cara mencari solusi dari persamaan itu? Nah, ini kita bisa masukkan random aja gitu ya. Jadi misalkan kita pilih S1-nya itu 2. S1 itu kan solusi dari X, artinya menggantikan X di sini. Nah, kalau kita ambil S1-nya 2, berarti ini menggantikan X-nya 2, berarti ini jadi 4 kali 2. Min 2Y sama dengan 1. Berarti ini 8 min 2Y sama dengan 1. Berarti ini 7 sama dengan 2Y, berarti Y-nya adalah 7/2. Gitu ya. Nah, berarti salah satu solusi dari persamaan ini, persamaan A, 4x min 2Y sama dengan 1, itu adalah S1 sama dengan 2, kemudian S2 sama dengan 7/2. Ini adalah salah satu solusinya. Adakah solusi yang lain? Tentu ada. Kalau misalkan kita ambil S1-nya atau yang mewakili X-nya adalah 1 misalkan. Berarti kita punya 4 kali 1 min 2Y sama dengan 1. Berarti ini 4 min 2Y sama dengan 1, maka 3 sama dengan 2Y. Berarti Y-nya adalah 3/2. Artinya solusi yang kedua, S2, ini 3/2. Jadi S1 itu mewakili X, jadi X-nya adalah 1, dan Y-nya adalah 3/2. Tapi kita belum menulis dia secara resmi X, karena apa? Karena solusinya bukan hanya itu, gitu ya. Jadi kita nggak bisa menuliskan X sama dengan 1, Y sama dengan 3/2, enggak, karena ternyata bisa juga X-nya 2, yang ini Y-nya 7/2 gitu ya. Oke, jadi kita tuliskan solusinya S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 3/2. Ini juga salah satu solusi dari 4x min 2y sama dengan 1. Kemudian apakah ada solusi yang lain? Tentu sangat banyak, tergantung kita mengambil X-nya berapa, kemudian kita bisa ketemu Y-nya berapa, atau sebaliknya kita ambil Y-nya berapa, kemudian kita berhasil menemukan X-nya berapa, gitu ya. Jadi sangat banyak solusinya. Nah, kemudian solusi yang sangat banyak itu tadi kita kumpulkan atau kita himpun dalam himpunan solusi ini, atau solusi umum.
gitu ya, kita himpun. Nah, berarti sebenarnya secara umum siapa solusi dari 4x min 2y sama dengan 1? Solusinya adalah kita misalkan kalau kita punya, kan tadi kita punya 4x min 2y sama dengan 1 ya. Solusinya kita menetapkan sebarang t pada x gitu, atau pada y, terserah. Kemudian kita cari kita cari variabel yang lain, solusi untuk variabel yang lain. Artinya misalkan saya tetapkan x-nya adalah t, maka kita punya 4t min 2y sama dengan 1, maka ini 4t min 1 sama dengan 2y, berarti y-nya adalah 4t min 1 per 2. Jadi solusi umumnya adalah ini. X sama dengan T dan Y-nya sama dengan 4T min 1 per 2. Gitu ya. Jadi artinya sembarang bilangan kalau kita masukkan ke dalam X, artinya dia sebagai T, maka Y-nya adalah 4T min 1 per 2. Ini adalah solusi umumnya. Atau bisa juga kita menetapkannya pada Y. Jadi misalkan kita tetapkan Y-nya sama dengan S gitu ya. Kita nggak pakai T karena ini sudah dipakai di sini. Untuk membedakan saja, tapi kalau mau pakai T juga nggak apa-apa. Jadi misalkan Y-nya sama dengan S, berarti kita punya 4X min 2S sama dengan 1. Kemudian ini berarti 4X sama dengan 1 plus 2S, sehingga X-nya adalah 1 plus 2S per 4. Jadi solusi umumnya Y sama dengan S, dan X-nya sama dengan 1 plus 2S per 4. Gitu ya. Jadi solusi umumnya bisa yang ini, atau bisa yang ini. Gitu. Nah, ini soal yang kedua. Nggak kelihatan ya. B. Tentukan himpunan solusi atau solusi umum dari X1 min 4X2 plus 7X3 sama dengan 5. Kalian bisa coba sendiri.